Gimana kabarnya Bu Wiwi? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Semangat ya Bu Wiwi ya. Selalu semangat. Jadi ini kita nanti masuk ke kelas berapa Bu Wiwi? 12 IPA 1. Oh, 12 IPA yang sebelahnya UKS itu ya Bu Wiwi ini. Sebelah UKS ya? kantor. Sebelah kantor UKS ya? UKS nya? Oh nggih, sebelah kantor. Bahas tema apa nanti Bu? Substansi genetik. Terus untuk tujuan pembelajarannya apa Bu Wiwi? Ya. Jadi tujuan pembelajaran saya di KD ini memahami substansi genetik. Memahami substansi ya? Ya. Memahami substansi genetik. Satu aja Bu Wiwi, tujuan pembelajarannya? Nanti kan diuraikan, di situ ada kromosom, ada DNA di substansi genetik itu. Jadi intinya memahami substansi genetik ini nih. Kemudian nanti kira-kira area pengembangan yang ingin jenengan capai dari pembelajaran ini apa Bu? Jadi harapannya ya target salah satunya rasa syukur yang dimiliki anak didik dengan Sikapnya Bu ini? sikap ya, bersyukur adanya apa ya dari tampilan nanti DNA. Oh berarti di urutan DNA itu kita harus sesuai dengan pasangannya. Jadi kalau tidak berpasangan misalnya adenin sama timin, kalau tidak sama nanti akan kelainan. Nah kelainan misalnya ada anak kerdil itu salah satu kelainan. Nah dampaknya kan kita bersyukur kalau kita dikasih apa bentuk wujud yang sempurna. Ini salah satu gen yang terbaik di antara yang lainnya. Itu salah satunya karakter rasa syukur. Terus itu dari sikap untuk pengetahuannya sendiri gitu. Nah, untuk pengetahuannya, aspek pengetahuannya dari segi keilmuan anak-anak misalnya ada peristiwa, ada tsunami misalnya, malah bisa mengaitkan bagaimana nanti ini kan rusak misalnya ada organ-organ tubuh, berarti dengan apa ya? Setelah itu kan tes DNA. Nah, tes DNA itu kita paham sudah, oh ya berarti ini mesti DNA mesti ini, tidak bisa terpisah-pisah, mesti ya sesuai susunannya gitu. Jadi kalau kita paham tes DNA ini, jadi misalkan ketemu mayat atau ketemu korban gitu bisa diketahui dia siapa, silsilahnya meskipun kondisinya tidak gitu. ya. Itu dari sikap pengetahuan. Kalau keterampilannya Bu, nanti area yang dikembangkan seperti apa? Psikomotornya nih. Psikomotornya dari substansi genetik ini memahami karakter ya. Karakter dari misalnya gini, gennya ibu dengan ayah tidak semuanya sama ya. Ada yang satu dominan dengan ayah, ada yang satu dominan dengan ibu ya. Itu salah satunya keterampilan. Jadi bisa menganalisis bahwa saya tidak harus sama persis sama ayah, saya nggak harus sama persis sama ibu. Kan bisa mana yang lebih dominan ke ayah atau ke ibu jawabannya ya. Bisa juga menganalisis gini, ada dua anak kembar gen tunggal, kan ada yang identik, ada yang tidak identik ya. Itu pun nggak harus sama persis, mesti nggak sama persis. Itu mampu menganalisis apa ya? Hubungannya DNA sama fisik mungkin apa? Iya betul, analisis kondisi ya, fisik ya, morfologinya. Oh morfologi namanya ini kalau di biologi nih. Morfologinya. Jadi ini dibahas nanti manusia gitu ya? Iya manusia. Terus nanti rencana pakai pendekatan apa Bu Wiwi? Oke, untuk pendekatannya kan scientific learning, pendekatan scientific learning dengan metode diskusi, dengan model picture and picture. Modelnya picture and picture.
Saya tertarik ini dengan picture and picture ini gimana Bu Wiwi nanti teknisnya? Oke, untuk model ini sebenarnya ada dua nih. Intinya gambar. Biasanya dengan tampilan gambar ya, peristiwa apa, sehingga anak tertarik. Respon. Oh iya ini gini. Yang kedua bisa secara gambar aslinya kita buat media. Kita bilangnya buat media. Ini struktur DNA, ada yang secara langsung, ada yang pakai LCD. Intinya anak-anak biar lebih jelas bagian-bagian apa di struktur genetik. Menarik ini sepertinya. Nanti sambil saya lihat, sambil saya belajar juga dari Bu Wiwi. Jadi ini proses ini nanti bukan berarti saya di atasnya Bu Wiwi atau saya lebih pinter, tapi justru saya ingin sama-sama belajar. Ini model picture and picture ini saya belum pernah melakukan Bu Wiwi. Jadi nanti saya melihat jenengan, siapa tahu kalau misalkan bisa diadopsi saya juga bisa melakukan ya Bu Wiwi. Jadi kita sistemnya sharing ya Bu Wiwi di sini. Jadi kita sama-sama tim. Kita sama-sama tim serupun MIPA kan di sini. Berkaitan. Berkolaborasi, Saling memotivasi. saling motivasi pada akhirnya gitu. Jadi kalaupun nanti ada proses evaluasi bukan berarti saya menyalahkan Bu Wiwi, tapi kan kita sama-sama pengen lebih baik. Keilmuannya ya. Betul, saya pengen belajar banyak dari Bu Wiwi. Monggo berarti sudah siap masuk ke kelas nih Bu Wiwi? Oke, siap. Monggo. Oke. Lanjut. Oke. Monggo. Saya hanya membuat sketch kromosom seperti ini ya. Tadi mengamati gambar kromosom. Monggo binara Bu Wiwi. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai nggih Bu Wiwi nggih. Jadi kalau tadi saya menangkap seru sih pembelajaran bersama anak-anak itu. Jadi mereka tertarik banget dengan genetik. Yang penting menyenangkan. Menyenangkan ya Bu. Betul Bu. Ini tujuan kita ngobrol ini hari ini sekarang. Jadi intinya kita coba evaluasi bareng-bareng dulu. Jadi yang kita sudah Bu Wiwi lakukan, terus tadi saya masuk melihat itu prosesnya sudah oke sebetulnya Bu Wiwi. Terus sekarang dari versinya Bu Wiwi. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk evaluasi sekaligus refleksi nih Bu Wiwi. Menurut jenengan tadi proses pembelajarannya gimana Bu Wiwi? Iya. Jadi tadi di dalam KB substansi genetik nih. Sebenarnya salah satu model picture itu bisa merespon anak-anak dari gambar langsung antusias. Gambar apa itu? Saya biasanya menampilkan gambar daripada saya mencontoh orang lain. Saya gambar saya sendiri dengan wajah anak saya yang ketiga. Kebetulan hampir sama. Kita lihat dari urutan DNA ya. Nanti dijelaskan gambar siapa ini, oh ini ibu, oh ini anaknya, loh kok hampir sama ya. Oh ya, ini kita langsung ke materi. Oke, kita belajar kromosom ya, DNA, kemudian RNA, ada
nanti di situ substansi genetiknya apa saja. Nah, asam amino biasanya ada DNA ya kan. Nggih. Nah, sudah bergambar itu senang, kita memancing, langsung kita ke materi. Nggih. Kalau dari kromosom, jadi di kromosom itu ada apa? Nukleus. Ditemukan di mana kromosom? Nukleus. Kita kembalikan materi ke 11. Ayo dulu kelas 11 materi kita sel tumbuhan dan hewan. Sel hewan adanya pada manusia juga ada kan? Nukleus. Nah, langsung di situ. Otomatis saling berkesinambungan. Senang anak-anak. Oh iya berarti saya coba bayangkan imajinasi kamu. Kamu mirip dengan siapa? Ya anak menjawab sendiri. Ada yang saya tunjuk, iya saya mirip sama ayah, dominan ya sama ibu. Itulah salah satu gen yang terbaik di antara yang lainnya. Nah, jadi rasa syukur itu tadi kembali harus kita syukuri. Misalnya ada bentuk hidungnya yang mancung ke dalam, saya bilang mancung ke dalam artinya ya pesek ya. Nah, itu adalah gen yang terbaik ya. Tertarik dengan kata-kata itu tadi. Jadi gen yang terbaik di antara yang lainnya, kita tetap bersyukur. Misalnya bentuk tulang, ada yang tulangnya yang bagus, maksudnya yang bentuk tinggi, ya, ada yang balungnya besar, memang sudah itu apa ya kak. Ya, dari sononya, dari tidak bisa kita paksa, harus kita langsung, nggak bisa, memang sudah. Nah, itu kembali karakter rasa syukur, keilmuannya itu. Ini seperti yang di awal tadi kita sampaikan ya, kita bicarakan ya berarti itu. Mungkin tadi saya juga melihat anak-anak itu merasa senang, berarti senangnya ini karena keterkaitan antara materi dengan kelas jenjang sebelumnya berarti gitu. Jadi mereka kenal kan gitu ya, sudah kenal berarti saya. Tadi saya juga tertarik pas jenengan menunjukkan fotonya jenengan sama Najma nggih. Itu ragilnya nggih Bu. Kebetulan saya ambil itu sama putrinya. Anak-anak juga banyak yang kenal sepertinya Bu. Oh iya, anaknya mirip. Iya. Oke, betul. Kalau sama yang kedua itu kurang begitu mirip ya Bu. Kedua, kenapa enggak dipajang fotonya juga? Dominan ke kakeknya maksudnya. Maksudnya gennya ke saya cuma ke kakeknya. Kalau ini mirip sekali. Yang pertama ke dominan ayahnya. Jadi nanti banyak perbedaan kan anak-anak nanti analisisnya agak kesulitan. Kalau banyak persamaan akan lebih mudah, lebih bisa mengidentifikasi. Nah, kebanyakan memang untuk merangsang anak-anak contoh yang ada di kehidupan itu lebih lebih menarik, lebih menarik dengan berhubungan dari keilmuan yang dipelajari. Jadi kata kuncinya itu kalau mereka tahu melihat ada di sekitar mereka justru lebih tertarik nih. Nyata berarti nggih. Imajinasinya nyata. Kalau menurut Bu Wiwi sendiri, kalau dari saya kan dari pihak luar yang mengamati tadi gitu. Kalau menurut dari jenengan sendiri, apa yang menurut jenengan kurang atau perlu ditingkatkan atau perlu ditambah lagi di kedepannya mungkin Bu Wiwi? Kalau sebagai pendidik keinginan anak-anak, keinginan saya mudah dipahami, tertarik, menyenangkan, sehingga unek-uneknya model apa, terus bagaimana, itu harapan kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Cuma nanti di lapangan yang memang itu tadi kadang anak-anak masih butuh spot motivasi. Salah satunya itu literasi. Kadang saya terangkan sudah tertarik tapi keilmuannya kurang. Saya terangkan gini. Oh iya Bu ya, andaikan tadi malamnya sudah belajar, mungkin 80% sudah keilmuannya sudah terserap gitu. Ya berhubung dia barusan mengenal, itu pun dengan metode sudah tertarik. Oh iya, andaikan saya belajar di malam, tambah lebih paham, semakin maksimal ya. Jadi menurut jenengan tadi akan lebih bagus lagi hasilnya, tujuannya tercapai ketika anak-anak persiapannya literasinya oke gitu Bu. Padahal medianya sudah oke gitu, cuman istilahnya kalau boleh saya menyimpulkan modalnya mereka gitu yang kurang, modal keilmuannya untuk belajar itu yang. Jadi persiapannya persiapannya untuk membaca ya minimal dibaca lah apa itu kromosom, terus di tipe-tipe kromosom itu ada apa gitu, ada telosentris,
oh berarti kromosom itu nggak cuma satu ya, harus begini. Nah, terus di DNA ada apa? Oh ada basa nitrogen. Di mana ada pasangannya. Biasanya Bu, saya kalau biologi kan harus ya. Kode-kode untuk memahami. Misalnya bahasa nitrogen gini. Kuncinya betul. Bahasa nitrogen adalah ada purat. Saya singkat itu. Purat itu apa? Purin terdiri atas adenin dan guanin. Ini singkatan aja saya. Ini di bahasa nitrogen. Kemudian satu PIS kayak gitu. PIS. Saya langsung anak PIS. Apa Bu? PST. P-nya itu pirimidin terdiri atas sitosin dan imin ya. Jadi ada singkatan sehingga salah satu trik ya memudahkan. Makanya anak-anak kalau sudah siap baca dari rumah, kemudian saya kasih trik untuk apa ya, biar mudah hafal. Tidak hanya hafal ya, dipahami nanti sampai seterusnya. Singkatan itu kan lebih mudah. Kemudian pasangannya juga ya. Tadi kan bahasa nitrogen, pasangannya adenin sama timin. AT rek. Nah, AT saya cari kode mata pelajaran Bapak Ibu guru yang tidak asing ya. Misalnya AT, oh ini salah satu teman saya ya, apa biar hati gitu ya. Ayo masih kenal berarti ya, aku mau Bu ya. Kode mengajarnya itu AT. Oh gitu ya Bu ya. Ayo apa adenin teh begini gitu. Hanya oh jadi anak-anak saya kasih soal ya, memang ada soal tentang DNA. Oh ya, apa namanya T? Langsung aja gercep langsung ketawa gitu. Nah itu salah satunya metode tambah memahami, mudah memahami. Trik-triknya seperti itu, Bu Aris. Keren sekali Bu Wi sebetulnya nggih. Jadi tadi sudah apa medianya oke nggih, picture and picture modelnya nggih, pakai media picture and picture gambar, kemudian tambah lagi trik. Cuma kendalanya karena anak-anak memang modalnya belajar, baca gitu sebetulnya nggih, modal bacanya nggih. Berarti itu sementara ini jadi yang jadi masalah gitu nggih. Terus pernah mengalami ini sebelumnya Bu nggih, karena kendala literasinya kurang gitu di materi yang lain gitu. Iya, misalnya selalu seperti itu nih berarti. Tapi ada yang KD yang mudah, tergantung tingkat kesulitan. Ada yang KD tingkatnya tidak begitu sulit, tidak rumit ya. Ada yang sulit dah. Kalau tingkatan kesulitannya itu akan terasa bermasalah gitu. Kalau tidak begitu sulit ya, karena masih bisa mengatasi. Terus kira-kira mengatasi itu gimana Bu? Tentang literasi anak yang kurang tertentu. Jadi misalnya gini nih, besok ada materi saya, jadi saya kasih rambu-rambu, disiapkan ya. Kasih rambu-rambu. Besok minggu besok dibaca ya materi ini. Oke, ada apa Bu? Pokoknya Ibu ada surprise untuk kalian. Yang penting kamu belajar gitu. Sehingga begitu saya masuk, saya siapkan kertas per lembar. Ulangan Bu. Nah, ini adalah pretest. Jadi kalian sebelum pembelajaran saya adakan pretest dulu. Saya ditulis Bu, tidak usah langsung jawab. Jadi saya memberikan pertanyaan yang singkat. Sehingga mencontoh istilahnya. Betul, sehingga tidak begitu mendalam, yang penting kulitnya tahu. Misalnya kromosom terdapat di mana gitu. Untaiannya DNA itu apa, gen apa, bedanya gen sama DNA. Nah gitu aja, tidak sampai mendalam gitu. Nah habis itu kita pelajari kan, minimal tahu sudah. Itu yang sudah dengan anak-anak sudah siap. Yang memperhatikan malamnya sudah siap. Sehingga hasilnya ya ada yang level 80, 70. Di pembelajaran akhirnya apa dampaknya? Aktif Bu. Tanya, Bu saya tanya, hidup. Ini yang saya suka. Anak-anak itu, loh kalau begini Bu, kalau begini ya. Karena keilmuannya sudah tadi, literasinya membaca. Itu harapan saya, sehingga anak-anak berani berkomunikasi. Anak-anak bisa menata kalimat, sehingga yang penting keberanian. Berarti kalau untuk materi yang ini, jadi rencana Bu Wiwi untuk melakukan hal tersebut yang jenengan rencanakan tadi kira-kira kapan dilaksanakan? Untuk pembelajaran berikutnya. Oh, pembelajaran berikutnya. Berarti di KD berikutnya. Itu yang tadi KD-nya sudah selesai Bu Wiwi? Atau satu kali pertemuan selesai? Dua kali pertemuan. Kan masih keterkaitan malah enak yang kedua, berarti ayo materi yang kemarin kita sudah mempelajari.
saling berkesinambungan. Oke, berarti nanti akan dipraktekkan di KD berikutnya nih Bu. Suka juga. Alhamdulillah berarti kita sudah dapat solusi ya untuk hari ini, tujuan ngobrol kita tercapai. Kira-kira kapan nih bisa ngobrol lagi sama Bu Wiwi, lihat perkembangannya anak-anak lagi, kalau literasinya sudah berjalan apa mboten, kapan dulu ini? Oh, untuk minggu berikutnya. Minggu berikutnya, nggih. Berarti kita ketemu lagi tanggal 20 nggih Bu Wiwi? Yes, ya. Siap. Terima kasih Bu Wiwi, keren. Bu Wiwi keren banget. Sama-sama. Bisa belajar banyak dari Bu. Sama-sama belajar. Saya juga belajar dan harus belajar. Nggih, betul Bu Wiwi. Terima kasih Bu Wiwi. Nggih, sama-sama. Oke, Momo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Wiwi, ya, salah satu guru biologi di SMA Negeri 1 Kunir. Dengan hasil evaluasi di pembelajaran supervisi ya di Pusmeti menggunakan metode coaching ya, ternyata di situ banyak di pikiran saya ide-idenya muncul secara tiba-tiba karena kondisinya kita santai dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan sesuai dengan kenyataan kita ada ide-ide langsung dengan sendirinya muncul ya. Yang penting itu untuk apa ya, kebenaran sudah, untuk belajar dan belajar untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.